Selamat pagi pemirsa. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri soal surat perintah penangkapan dan pencarian Harun Masiku pada Selasa lalu benar-benar membuat publik mengelus dada. Aneh tapi nyata, Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 silam baru mau dicari pada akhir Oktober 2023, hampir 4 tahun berselang. Pernyataan Firly Bahuri itu erat kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan yang tengah menjeratnya dan kini kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 16 November 2023 dengan tema Politik Sandera ala Firly bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Berpolitik juga? Tidak ya? Tidak lah. Wartawan tidak boleh berpolitik. Betul. Kita akan bicara soal politik sandera ala Firly, tapi sebelumnya kita lihat dulu, Mas Jaka dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline untuk Media Indonesia hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Netralitas pejabat kepala daerah kian dipertanyakan. Ini kenapa dan siapa yang mengatakan ini, Mas Jaka? Ya, ini kan indikasi ke arah sana kan sangat kuat ya. Artinya ada beberapa temuan yang diduga menunjukkan bahwa pejabat kepala daerah ya berpihak. Bahkan mengkampanyekan salah satu paslon. Artinya bahwa pelanggaran, kecurangan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya relasi kuasa di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Tidak hanya satu calon yang berpotensi untuk melakukan kecurangan, tetapi juga calon-calon lain. Kalau kita lihat kan beredar luas ada fakta integritas yang diteken oleh pejabat Bupati Sorong dengan kepala BIN daerah untuk memenangkan Ganjar Mahfud misalnya. Ini kan masih ditangani KPK kemarin ditemukan ketika ada OTT. Kemudian juga ada pejabat Bupati Muna. Dan ada indikasi-indikasi lain yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Tentu saja ini sebuah pelanggaran yang tidak boleh diteruskan, harus dihentikan karena akan merusak demokrasi, akan merusak pesta demokrasi. Ketika pejabat sudah tidak netral, apalagi mereka ASN, ya akan terjadi kekacauan yang kita khawatirkan nantinya. Jadi saya pikir tidak hanya yang punya kekuasaan di tingkat pusat, di kekuasaan di tingkat daerah pun juga harus kita waspadai, harus kita cermati. Kalau kemarin bilang Caimin harus kita pelototi lah praktek-praktek mereka selama ini. Walaupun di dalam berita ini dibantah ya, Kemendagri membantah katanya Mas Jaka bahwa tidak ada tuh fakta integritas seperti itu, katanya bukan dari Kemendagri. Lalu Sekjen PDIP Hasto Kristianto minta diusut saja semuanya kali ya? Iya, saya pikir mesti diusut tuntas ya. Karena sebenarnya kalau pejabat-pejabat di daerah, khususnya untuk tingkat bupati dan wali kota, itu sebenarnya kan ketika dia ditunjuk itu kan awalnya diusulkan oleh DPRD, juga diusulkan oleh gubernur yang menjabat saat itu. Ya tergantung gubernurnya siapa. Ketika gubernurnya berasal dari partai A, ya dia akan mengusulkan calon yang dari partai A. Begitu juga ketika DPRD-nya dikuasai oleh partai B, pejabat daerah juga diusulkan dari partai B. Dengan catatan mereka bisa menjadi memberikan peran politik dalam pemilu. Mendulang suara. Mendulang suara. Jadi saya pikir ini adalah persoalan yang sangat serius dan harus betul-betul diusut tuntas. Kita harap nanti kemudian siapa ya, Bawaslu mungkin ya, yang bisa menindak, atau kalau memang masuk ke ranah pidana ya petugas kepolisian juga bisa menindak ya. Iya, kan ada penegakan hukum, Satgas penegakan hukum. Nantinya kan ada seperti itu, dan yang pasti Bawaslu jangan terlalu lembek lah Bawaslu. Kita harap seperti itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan konflik di Palestina. Serangan Israel ke rumah sakit dikecam. Ini tetap masih ada serangan ke rumah sakit atau bagaimana nih? Iya, ini setelah beberapa rumah sakit dibom ya, dirudal, ini rumah sakit terbesar di Gaza, Al-Shifa, itu betul-betul diserbu oleh pasukan Zionis Israel. Kalau dari pemberitaan yang ada, mereka juga tidak hanya mencari
katanya yang anggota Hamas, tapi juga menembaki orang-orang yang berlarian di lorong-lorong rumah sakit. Jadi ini sungguh kekejaman yang luar biasa. Negara juga negara-negara di dunia juga mulai mengencam, bahkan selama ini yang pro Israel, negara-negara Barat itu sudah mulai berbalik arah. Dan Israel ini kan seperti mempunyai hukum sendiri. Kalau dalam hukum humanitar misalnya, itu kan jelas-jelas ditegaskan rumah sakit dan tenaga medis itu tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh, apalagi diserang. Dalam perang tetapi tidak boleh. Israel dengan arogannya melakukan hal seperti itu. Baik, kita harapkan kemarin kan sudah ada usaha untuk menghentikan serangan Israel oleh Amerika ya. Betul. Presiden Jokowi sudah bicara dengan Presiden Amerika Joe Biden, semoga itu ada efeknya begitu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 4 pemirsa, di kolom pemilu 2024. Anwar Usman dilaporkan ke KPK atas dugaan nepotisme. Saya baca berita ini Mas Jaka, saya baru sadar bahwa nepotisme itu jatuhnya jadi pelanggaran pidana juga begitu ya, bisa dipidanakan. Ini bisa dibuktikan atau bagaimana ya? Karena kan bisa jadi ada kebetulan begitu. Kalau Anwar Usman kan mengatakan tidak ada tuh motif-motif untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, katanya begitu. Bagaimana Mas? Iya, kalau setiap orang yang melakukan kesalahan pasti tidak mengaku lah ya. Umumnya. Dan mereka pasti punya dalih-dalih sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka tidak salah. Tetapi kalau kita lihat dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu kan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etik. Etik berat dan kategorinya berat, jadi tidak sembarangan. Dan ada dugaan, bahkan ada indikasi kuat memang ada unsur nepotisme di situ. Ketika mereka sadar bahwa yang ditangani itu adalah menyangkut dengan kerabatnya, ya seharusnya mereka mundur. Tidak ikut campur, tidak ikut mengadili. Dan ketika dia merasa bahwa punya konflik kepentingan dalam kasus yang ditangani, dia tidak boleh ikut dalam kasus itu. Itu aturan yang sudah dibuat oleh MK juga. Betul. Jadi kalau ketika ada pihak-pihak yang kemudian melaporkan Anwar Usman itu atas dugaan nepotisme, saya pikir sesuatu yang sangat wajar. Dan kalau kita lihat TAP MPR ketika Orde Baru berakhir, itu kan persoalan KKN ini kan menjadi persoalan yang sangat serius. Ini kok melaporkannya ke KPK ya Mas? Iya, ini kalau ke KPK itu kan ada unsur KKN juga. Mungkin korupsi itu kan tidak hanya dalam berbentuk kerugian dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk-bentuk lain yang merugikan rakyat, yang merugikan negara, bisa ditangani oleh KPK. Semoga KPK-nya juga berani ya. Ya, meskipun kasus-kasus seperti ini belum pernah ada ya, tapi mudah-mudahan KPK melakukan terobosan atau siapapun lah penegak hukum bisa melakukan terobosan sehingga tidak hanya korupsi, tidak hanya kolusi, nepotisme juga harus betul-betul ditangani secara hukum. Pertanyaannya apakah itu akan dilakukan KPK? Kita akan langsung ke editorial Mas Jaka dan pemirsa, politik Sandra ala Firly. Firly yang dimaksud ini adalah Firly Bahuri, Ketua KPK yang sudah 2 kali ya tidak datang, dipanggil oleh polisi. Ini bagaimana ceritanya ini Mas Jaka? Apakah memang ternyata di Republik ini ada untouchables? Dulu ada film itu orang yang tidak bisa disentuh hukum karena kuat sekali, itu untouchables atau seperti apa? Ya, Pak Firly ini kan ada indikasi ke sana ya. Kalau kita lihat polisi kok sepertinya juga kita pertanyakan ketegasannya, keseriusannya. Ketika Firly itu dipanggil 2 kali tidak hadir, kok masih diberikan kesempatan. Apalagi alasan ketidakkehadiran itu kan menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa hari yang lalu misalnya dia katanya untuk menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas. Faktanya Dewas tidak mengagendakan. Tidak ada. Karena punya agenda lain yaitu rapat kerja. Kemudian juga katanya Firly datang langsung ke Dewas, tetapi pihak Dewas menyatakan tidak hadir. Dia tidak ada pertemuan itu. Dia tidak mendatangi Dewas. Dia malah mengumumkan penangkapan OTT Bupati Sorong. Jadi fakta-fakta seperti ini ya tidak berlebihan. Wajar saja ketika
publik itu Ya. menduga-duga apakah Pak Firly itu orang yang tidak tersentuh hukum, apakah polisi yang sebenarnya kita harapkan betul-betul profesional, tidak tebang pilih, apakah mereka juga tidak berdaya menghadapi Firly yang Jenderal Polisi bintang 3. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu juga dijawab oleh Firly sebagai penegak hukum. Dia harus betul-betul jantan menghadapi kasus yang menjeratnya, dan penegak hukum, polisi, Polda Metro Jaya yang harus menunjukkan bahwa mereka berdiri di atas semua golongan, tidak lemah di satu pihak, tetapi begitu garang di pihak yang lain. Oke, kita akan bahas terkait ini ya, Mas Jaka dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 16 November 2023, Politik Sandra ala Firly. Politik Sandra ala Firly. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri pada Selasa 14 November lalu benar-benar membuat publik mengelus dada. 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM atau Harun Masiku, ungkap Firly. Aneh tapi nyata, tapi begitulah adanya. Harun yang telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020 baru mau dicari pada akhir Oktober 2023, hampir 4 tahun berselang. Harun Masiku yang merupakan politisi PDIP merupakan buron atas kasus dugaan suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 2020, namun hingga saat ini tak kunjung ditangkap. Entah apa yang dilakukan KPK selama 3 tahun lebih sehingga baru mengeluarkan surat penangkapan dan pencarian Harun. Kesabaran masyarakat yang sudah tipis kembali diuji KPK. Diduga kuat, pernyataan Firly itu erat kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan yang tengah menjeratnya dan kini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Kasusnya pun sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. 2 rumah yang kerap disinggahi Firly juga sudah digeledah polisi. Sudah 2 kali Firly tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda. Jika panggilan ketiga tak dipenuhi, KUHAP memerintahkan dihadirkan dengan paksa. Alangkah memalukannya jika ketua lembaga anti rasuah sampai dijemput paksa oleh polisi. Kewibawaan KPK menjadi pertaruhannya. Mudah ditebak, sebagaimana disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Pernyataan Firly sudah menaikkan surat penangkapan dan pencarian Harun Masiku sebagai upaya pengalihan isu atas dugaan pemerasannya terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ditangkapnya Harun akan menjadi barter oleh Firly untuk menjaga namanya agar tetap bersih. Tak perlu koar-koar pun, sejatinya sudah menjadi tugas lembaga yang dipimpin Firly untuk menangkap Harun karena sudah berstatus tersangka sejak 2020. Jika berhasil ditangkap, itu pun bukan menjadi sebuah prestasi karena yang ditangkap bukan orang yang berkuasa, hanya seseorang yang kebetulan kaya raya sehingga bisa menyuap anggota KPU. Karena itu, sebaiknya Firly stop berretorika dengan menyebut lembaganya telah banting tulang mencari Harun Masiku. Kabar penangkapan, itu yang sesungguhnya ditunggu masyarakat. Perihal dugaan pemerasan yang tengah membelitnya, itu urusan lain. Sebagai purnawirawan polisi berpangkat komisaris jenderal, Firly tentu paham bagaimana hukum berproses. Jika merasa tak bersalah, tinggal penuhi panggilan polisi dan buktikan dirinya tak pernah memeras. Sederhana sekali. Pengumuman telat rencana menangkap Harun Masiku dan dugaan pemerasan oleh Firly sungguh telah menguras energi negara ini. Belum lagi jika ditambah dengan sanksi Dewan Pengawas KPK yang pada 2020 silam lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Ia mendapat teguran tertulis karena menerima fasilitas helikopter dari sebuah perusahaan swasta untuk keperluan ziarah ke makam keluarga. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2023 yang memperpanjang masa jabatan anggota KPK menjadi 5 tahun,
Firly masih menjabat sebagai Ketua KPK hingga Desember 2024. Masih ada waktu setahun. Sayang sekali jika lembaga yang merupakan amanat reformasi itu harus dipimpin oleh sosok yang sering menimbulkan kontroversi, bahkan pelanggar kode etik. Masyarakat jangan terlalu sering disuguhkan tontonan yang tak bermutu, bikin mual nantinya. Mundurnya Lili Pintauli Siregar pada 2022 lalu dari kursi pimpinan KPK dapat menjadi contoh yang baik bagi Firly untuk ditiru. Ketimbang bolak-balik mesti menjalani sidang etik Dewan Pengawas KPK karena perilakunya, Lili memilih mundur dari jabatan untuk menjaga kehormatannya dari rasa malu. Firly mencoba menekan Polda Metro Jaya yang memeriksanya dalam kasus pemerasan dengan melemparkan pernyataan bahwa ex-deputi penindakan dan eksekusi KPK yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya Irjen tak memproses aduan masyarakat ke lembaga anti rasuah. Pengaduan itu terkait dengan penyelewengan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian pada 2021. Sungguh, sikap yang tak elok dari seorang punggawa pemberantasan korupsi dengan memainkan politik sandera. Hadapi saja pemeriksaan di Polda Metro Jaya secara jantan. Kalau Anda bersih, kenapa risih diperiksa Korps Bayangkara? Sudahlah, Firly. Di bagian berikut Anda ikut bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau bertanya dulu Mas Jaka sebelum kita berdiskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Saud, kita tahu bahwa 2 kali polisi memanggil Firly Bahuri untuk dimintai keterangan, tapi tidak hadir. Ada berbagai alasan. Dan dikatakan terakhir bahwa per 14 November 2023, ini saya baca di grafis di Harian Media Indonesia, Firly mengajukan permohonan penjadwalan ulang dan pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri. Ini memang boleh ya Pak untuk kemudian meminta diperiksa oleh bagian lain dari kepolisian, Pak Saud? Ya, kalau lihat dari kronologisnya kasus ini kan mulai dari awal foto itu keluar ya, sampai kemudian per hari inilah gitu. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan gitu dari saya. Kalau dari sisi Dewas saja, foto itu kan begitu lihat foto dia harus panggil. Terus kemudian yang lebih cepat melakukan penindakan itu Polda, dalam hal ini kerjasama dengan Bareskrim dalam kaitan juga arahan dari Kapolri. Nah kemudian kalau dia di pertanyaannya adalah meminta kemudian diperiksa di mana, ada privilege yang saya nilai ada privilege ya, karena memang kan dari awal yang nangani kan memang Polda Metro Jaya. Jadi artinya kalau ada meminta itu oke bisa aja privilege, tapi di balik itu sebenarnya kan ada pertanyaan besar, kenapa permintaan itu menunjukkan ke arah satu institusi, sehingga menimbulkan kecurigaan lain. Yang menurut saya apakah ini kan akan menjadi lebih tegas penindakannya, itu harapan kita. Begitu. Theo. Ini kalau melihat Pak, kalau kemudian ya memang benar-benar dipanggil yang ketiga kali tidak hadir, itu memang harus dijemput paksa atau bagaimana ya Pak? Ya kan ada yang mengaturnya, KUHP kan mengatur itu. Jadi kalau memang kemarin sudah dijawab dia akan hadir, tetapi tidak hadir dengan alasan sejumlah alasan, ya kita nggak ngerti juga ya apa yang kemudian harus kita ambil logika berpikir dia, argumentasi dan nalar hukumnya. Kalau dia seorang pimpinan kan harus paham seperti itu. Tapi saya pikir kita tunggu aja beberapa jam ke depan apakah yang bersangkutan hadir. Tetapi buat saya sih cukup clear ya, hari ini sudah ditahan supaya nggak usah terlalu
banyak kerjaan lain lah kepikir ya Polri. Ini kalau kita lihat rapat dengan Komisi 3 kemarin. Jadi supaya Ya. itu langsung diserahkan kepada penyidik yang bertanggung jawab dan proses P21 kemudian diadili gitu cepat. Jadi nggak terlalu lama lagi. Hmm. Ini sebenarnya motifnya apa sih kira-kira Pak Saud? Kenapa kemudian melipir terus seorang Firly Bahuri? Ya, quote and quote kan ya pasti ngeles lah kan itu pastilah di mana-mana itu pasti ada yang merasa dirinya high profile, merasa Ya, dirinya apa namanya membuat upaya yang penegakan anti korupsi di negara yang 220 juta dengan APBN sekian dan utang luar ya, negeri sekian itu kan sebenarnya dia posisinya cukup tinggi kalau kita bicara penegakan anti korupsi. Tapi oke, kemudian berada di titik nadir tentu secara psikologis cukup ya, cukup menarik untuk kita lihat. ya, Walaupun dari foto itu kita bisa lihat kalau dari pakar mikroekspresi kan ngelihat pertama kali bertemu di foto itu kelihatan dia berada di posisi yang tinggi, ternyata kenyataannya dia berada di posisi yang sangat rendah. Dan itu kan saya pikir hmm, menjadi beberapa dia mencoba mendelay-delay sampai kemudian dia bisa kenyataan menerima kenyataan itu saya pikir gitu aja baik. esensinya. Pak Saud, kita berprasangka baik, tapi kalau seandainya ternyata di panggilan ketiga tidak terpenuhi dan polisi tidak menjemput paksa juga, polisi bisa dianggap melanggar hukum juga tidak, Pak Saud? Oh iya, jadi mereka tidak mengikuti perintah-perintah sesuai yang diminta oleh KUHAP sendiri kan. Tapi saya Hmm, pikir sebelum menuju ke sana, kita lihat saja, jangan berandai-andai dulu menurut saya ya. Tapi kalau karena itu yang karena terjadi, saya ya, pikir mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. oh, oke. Karena saya bertanya begitu karena sudah 2 kali, Pak. Kan jadi besar peluang untuk ketiga kali tidak begitu ya? Oh ya, kemungkinan pasti kalau ditanya persentase bisa jadi memang 70% dia akan mencoba. Tapi kan nggak bisa, Iya, dia paham hukum juga. Toh akan ada baik. pemanggilan secara paksa nanti. Baik, kita harapkan seorang Firly Bahuri memberikan teladan penegak hukum bahwa kesamaan hukum di hadapan semua warga negara itu benar adanya. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Saud. Pertanyaannya Mas Jaka, ini kan namanya berandai-andai ya. Kalau 2 kali dipanggil tidak hadir, ada berbagai alasan, diduga ada yang tidak sesuai pula keterangannya. Yang ketiga kan jadi lebih besar peluangnya untuk tidak hadir juga begitu ya. Ya. Nah pertanyaannya adalah kalau memang yang dipanggil ketiga tidak hadir juga dan polisi tidak juga menjemput paksa, ini kan artinya polisi juga bisa dianggap melanggar hukum jadinya. Ya. Bagaimana Mas Jaka? Ya, ada dua langkah yang bisa dilakukan polisi kalau nanti Pak Firly tidak hadir ya. Pertama jemput paksa, ya kedua kalau memang sudah cukup bukti, ya tetapkan saja sebagai tersangka. Oh bisa ya? Bisa, karena kalau pengakuan dari tersangka itu tidak terlalu berarti untuk dalam pembuktian. Kalau Pak Firly kan juga sudah diperiksa kan Yeah. sekali kan. Yeah. Artinya gini, jadi banyak juga yang mendesak hal itu. Kalau memang Polda atau penyidik itu sudah punya cukup bukti dan katanya beberapa waktu lalu juga dia bilang bukti-bukti sudah ada Yeah. sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan. Kan? Ya kalau memang terlapor ini tidak kooperatif, ya tetapkan sebagai tersangka, kemudian Yeah. jemput paksa. Yeah. Kalau tidak ada juga ketika dipanggil sebagai tersangka. Yeah. Tetapi sekali lagi ketika mereka punya cukup bukti. Kalau tidak ada juga bukti, ya paling enggak ya SP3. Itu sebuah hal yang normal meskipun akan banyak sekali pertanyaan di benak publik. Kalau ada SP3, bukankah selama ini sudah dikatakan sudah ada bukti, kemudian beberapa kali juga dikatakan mendekati tahap penetapan tersangka, Yeah. katanya penetapan tersangka akan segera dilakukan setelah gelar perkara. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus betul-betul segera dijawab oleh Polda Metro, polisi. Tadi Pak Saud betul bahwa jangan terlalu bertele-tele menangani masalah ini. Artinya tugas polisi itu sudah sangat banyak, apalagi ini menjelang pemilu, pilpres, yang mereka betul-betul harus fokus melakukan pengamanan. Kalau energi mereka masih juga tersedot dalam hal-hal seperti ini, karena ketidakseriusan, terkesan tidak serius, terkesan tidak tegas, ya yang rugi polisi sendiri. Ada yang menduga begini, Mas Jaka. Kan belum lama kita juga sudah dengar ya bahwa sekarang itu banyak drakor katanya. Ada yang bilang begitu, Ya. bahwa seorang Firly Bahuri ini adalah
tokoh utama di dalam drakor itu, yang kalau kemudian karakternya di dalam drama itu dihilangkan, mungkin daya tariknya akan berkurang untuk drama. Itu drama. Betul. Tapi ketika tokoh utama dalam kondisi yang real ini, misalnya dihilangkan begitu, misalnya ditingkatkan jadi tersangka di proses selanjutnya, ada yang menduga jangan-jangan nanti bisa terbuka banyak hal. Dan itu yang dihindari oleh sutradara yang merancang drakor ini. Ya. Kalau ada pendapat atau dugaan seperti itu, kira-kira bagaimana Mas? Iya, ini apa yang dilakukan Pak Firly yang terbaru kan banyak juga yang menilai ini sebagai permainan drama. Oh, apa? Ketika dia Plot twist ya, iya. kalau drama ya. Oke. Ketika dia katanya sekitar 3 minggu yang lalu menaikkan surat penangkapan dan surat pencarian terhadap Harun Masiku. Ini kan aneh bin ajaib ya, aneh tapi nyata. Harun Masiku itu sudah menjadi buron sejak Januari, hampir 4 tahun. Januari 2020 ya? Iya. Kenapa surat penangkapan baru diteken? Iya. Kenapa surat pencarian baru diteken? Terus selama ini hampir 4 tahun itu kemana saja KPK? Dibayang-bayangi. Dibayang-bayang ini jadi publik juga bingung. Terus selama ini yang mereka lakukan apa? Katanya pernah melakukan ke mana? Ke negara lain untuk mencari. Iya, katanya sudah bekerja sama dengan Interpol, bahkan sudah ada red notice. Logikanya ketika sudah ada red notice, ya tidak perlu ada surat penangkapan lagi. Iya. Cari aja, begitu ketemu ya ditangkap. Diambil. Yang diinginkan publik yang sudah menunggu hampir 4 tahun itu bukan pengumuman bahwa Ketua KPK sudah menandatangani surat penangkapan, tetapi pengumuman bahwa Harun Masiku sudah ditangkap. Sudah ditangkap dan terlihat orangnya ya? Dan terlihat orangnya. Jadi itu yang diinginkan, bukan soal surat penangkapan. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita lihat dari pernyataan Pak Firly. Pertama kita sebutkan tadi, selama ini kemana saja. Kedua, apakah sudah berubah? Apakah karena peta politiknya berubah, kemudian ada keseriusan untuk menangkap Harun Masiku? Loh, ini kita bicara penegakan hukum loh. Betul. Bukan penegakan politik. Memang sekarang KPK ikut berpolitik juga. Ya kalau apa yang dinyatakan oleh Pak Firly, surat penangkapan baru diteken 3 minggu yang lalu, ya itu akan semakin mengindikasikan bahwa ada permainan unsur politik dalam kasus ini. Kalau tidak ada unsur politik, sebenarnya ya sudah ditangkap sejak dulu. Bukan baru sekarang. Dulu Nazarudin saja ketangkap itu. Betul, ya. Di sampai mana ke Kolombia. Iya. Betul. Jauh sekali dapat. Betul. Jadi ini sebenarnya malah membuka misteri kenapa Harun Masiku sampai sekarang juga masih buron. Jangan-jangan memang betul apa yang duga publik bahwa ada kekuatan politik yang sangat besar. Kenapa Harun Masiku masih bebas melenggang di dunia sana? Mas Jaga, sama seperti drama Korea yang beda dengan drama Indonesia. Saya kadang-kadang nonton juga. Itu kita suka terkejut-kejut karena yang kita kira akan A, tiba-tiba jadi Z begitu. Nah, apakah skenario drakornya ini dalam kasus Firly akan juga mengejutkan kita lagi? Kita bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita ingin juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak. Ya, ini yang jadi sanderanya siapa? Harun Masiku atau siapa ya? Ini drama apa lagi kita hadapi? Ada drakel, drama keluarga, ada drakor, drama makan korban. Nah, mungkin ini drales ya, drama ngeles ya. Quality before the law di mana ini? Rakyat disuguhin lucu-lucuan. Quo-Vadis Law of Indonesia. Mau dibawa kemana hukum di Indonesia? Apa beliau itu punya kartu truk kali ya, jadi susah ya. Harun Masiku itu sepertinya disimpan terus. Sesekali dibuka lagi, bisa untuk pengalian isu, bisa juga untuk jadi sandra. Kok susah banget? Apa ada unsur PKU di sini ya? Benar kata Presiden, akhir-akhir ini banyak tontonan sinetron. Ada sinetron seperti yang drakor dan lain-lain. Tapi ada juga sinetron joget-joget nih. Kalau tidak mampu menjemput paksa, menurut saya ditersangkakan saja walaupun orangnya ada. Setelah itu baru bisa ditangkap paksa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi Mas Jaka. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John, pendapat Anda? Silakan Pak. Politik sandra ala Fikri Bau. Jadi kita memang dalam 2 minggu belakang memang disuguhi oleh sinetron-sinetron yang bukan Korea lagi. Ini sinetron gila kalau saya bilang. Ini udah hanya leneh betul. Kita Republik ini memang udah tidak aman-aman saja. Ya, bukan Indonesia, Republik memang tidak aman-aman. Ini begini, politik sandra ala Firly Bahuri ini saya udah dari dulu saya cermati ini. Ini memang simpanan, disimpan begitu. Disimpan. Ini sebagai kalau orang mencek itu kartu joker deh ya. Joker. Dia di sini. Ya. Oke. Jadi ini kan kita tengok perpolitikan dalam apa ini kan bisa juga Bung Jaka melihat pelajari ini. Ya. Kenapa Firly Bahuri ujuk-ujuk mengeluarkan kata dia surat untuk penangkapan Harun Masiku? Nah, jadi ini ada apa? Artinya ikatannya mungkin udah agak lemah mungkin yang menjaga ini. Dia sekarang ini kan Firly Bahuri ini kan ada masalah besar sebenarnya nih di Mabes Polri ini di Polda Metro Jaya. Tapi ditarik dia bilang dia kan udah di ujung tanduk sebenarnya Bung Leo. Ini udah di ujung tanduk. Cuma polisi ini berani nggak menjadikan dia tersangka nih hari ini? Jadi jangan bermain-main lagi. Ini harus berani. Dan dia harus berani. Atau di hari ini dia langsung kan tersangka, langsung ditahan. Masalahnya berarti di keberanian begitu menurut Anda Pak John? Keberanian. Tengok aja kemarin. Menonton nggak kemarin dia di Komisi 3. Tengok. Kita dipertontonkan lagi di Komisi 3 itu. Ada institusi yang kita banggakan selama ini. Saya sangat yakin dengan kepolisian masih. Baik. Cobalah. Hari ini dia nggak datang, nggak ada masalah. Ditersangkakan aja itu dijemput. Apa susah? Poinnya itu ya. Karena kita Terima tengok kasih. ini sedikit lagi. Baik. Berapa banyak mantan-mantan KPK sekarang yang nyuruh tangkap Firly Bahuri. Itu aja. Baik. Susah-susah amat itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Sandi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya kira Firly pertama tidak usah dipanggil Pak deh. Udah manusia ini udah bebal. Jadi panggil Firly aja. Udah nggak punya harga diri ini orang. Kasihan Pak BK. Saya kira kalau saya melihat kasusnya sebetulnya Firly ini hanya mencoba menunda-nunda saja mungkin. Dia mencoba ngeles, dia mencoba mau bermain lagi dengan mencoba memainkan kartu Masiku. Saya punya keyakinan, saya yakinnya bahwa dia sebetulnya hanya menunda-nunda waktu, mencoba dan mencoba.
Bisa jadi memang ada yang melihara awalnya, tapi saya punya keyakinan yang melihara itu sudah lepas, dia lepas ini anunya, sudah lepas talinya, biarkan dulu Firly Borgol. Atau dua, optimisme saya sebenarnya ini karena Kapolri kita ini kan punya reputasi yang menurut saya harus kita percaya. Dia punya reputasi bagus, dia punya kredibilitas yang bisa dibanggakan sebagai Kapolri. Sehingga saya kira saya punya optimisme bahwa pemeriksaan hari ini kalau tidak lagi dia kabur, saya kira ada kepastian. Saya bisa, ya, ada kepastian. Baik. Saya punya catatan barangkali, saya berharap rezim ke depan reforma hukum itu harus direformasi secara total. Hukum menjadi panglima. Jangan lagi politik menjadi panglima. Kemudian mengangkat orang-orang yang memang punya kapasitas, juga punya kredibilitas. Dia negarawan. Jangan ini kan orangnya kampungan ini saya lihat, bukan negarawan. Baik. Bahkan RT-wan ini. Ya, makasih, Bung Leo. Terima kasih, Pak Sandi di Jakarta Timur. Selamat pagi. Mungkin tiga ya, tadi pemirsa yang mengatakan bahwa kalau memang tidak datang juga, ya sudah polisi jangan takut untuk menetapkan status tersangka untuk seorang Firly Bahuri. Ini berarti dukungan masyarakat, Mas Jaka, bagaimana, Mas? Ya, saya pikir tiga penelpon tadi kan mewakili kegerapan masyarakat ya. Bahwa adalah macam-macam tadi yang disampaikan. Katanya Pak Firly itu simpanan menjadi kartu truf. Katanya Pak Firly itu hanya ingin menunda-nunda. Katanya Pak Firly itu betul-betul menguji kapasitas dan integritas Polri. Ada juga yang menegaskan ya ini tergantung keberanian dari polisi. Saya sepakat bahwa ini sebenarnya tergantung kemauan dan keberanian dari polisi. Kalau mereka sudah melakukan prosedur penyelidikan kemudian sampai ke penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan katanya sudah banyak bukti yang dikumpulkan, ya mau tunggu apa lagi? Mestinya tidak harus bertele-tele, mestinya tidak harus mengikuti semua kemauan dari Pak Firly. Kemauan dari Pak Firly itu kan cukup banyak ya terhadap Polda ya. Pertama dia beberapa kali meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan yang ternyata tidak sesuai yang disampaikan ke polisi. Kemudian Pak Firly juga pernah meminta pemeriksaan tidak di Polda tetapi di Barreskrim. Mungkin mungkin pertimbangan harga diri kali gengsi. Level. Iya, level karena dia bintang 3 kan diperiksa di Polda yang dipimpin oleh bintang 2. Kalah bintang tuh. Kalah bintang. Lalu bisa juga jadi. dia kan pimpinan lembaga. Betul. Harusnya yang meriksa juga kalau bisa pimpinan lembaga juga. Kan gitu. Jadi permintaan-permintaan yang seperti ini dan anehnya juga dituruti saja dengan Polda. Kita khawatir ketika polisi itu lebih lama lagi menuntaskan kasus ini ya tingkat kepercayaan kepada Korps Barang Kaya akan turun. Ke tingkat kredibilitas dari Pak Kapolri, Pak Listio itu juga akan terganggu. Jadi saya pikir pertama Polda harus betul-betul segera bertindak cepat. Kalau tidak juga Barreskrim bisa mengambil alih. Kalau tidak juga ya Kapolri harus turun tangan. Tidak bisa kita biarkan terus berlarut-larut persoalan ini. Karena ini tergantung menyangkut dua institusi ya. Pertama institusi KPK, kedua institusi Polri. Ketika nanti itu Pak Firly itu ternyata dijadikan tersangka melakukan tindak pemerasan, ya marwah KPK akan semakin tercoreng, akan semakin turun. Begitu juga dengan Polri, betul. Kalau mereka terlalu lama, terlalu bertele-tele, terkesan selalu mengikuti kemauan Pak Firly, ya publik bisa mempertanyakan. Berarti ada apa nih? Ada apa? Berarti penegakan hukum yang dilakukan Polri itu ya tidak sama rata, tapi tebang pilih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan publik yang harus betul-betul dijawab oleh Polri saat ini dan kita menunggu jawaban itu secepatnya, tidak mau lama lagi. Berdasarkan undang-undang KPK yang terakhir yang sekarang berlaku, Mas Jaka, kan akhirnya KPK menjadi bagian dari eksekutif ya. Betul. Dan kepolisian jelas bagian dari eksekutif. Dan Kapolri itu
adalah setara menteri pembantu presiden. Pimpinan KPK, kalau saya memahaminya akhirnya jadi seperti itu juga. Kalau kemudian status quo nih, saya mengatakan begitulah, sandera ini terus terjadi, penyanderaan ini, kan harusnya kalau di kondisi nyata dan film-film itu harus ada tim SWAT ya, yang membongkar sistem penyanderaan ini. Dan kalau bicara Polri dan KPK, apakah kemudian tim SWAT-nya itu yang membongkar atau membuka pengoncian atau penyanderaan ini harus seorang presiden? Karena Kapolri dan Ketua KPK itu kan sama-sama menegakkan hukum sebagai bagian dari eksekutif. Ya, saya pikir begini, sebenarnya tidak harus presiden ya, meskipun ketika KPK dijadikan ditempatkan di bawah rumpun eksekutif itu memang banyak sekali tentang karena tidak lagi independen. Tapi kan sekarang sudah begitu kan? Udah ya, memang itu sudah jadi persoalan tersendiri. Tapi persoalan lain adalah bahwa sebenarnya tidak harus presiden, Polri pun bisa. Bukan kalau kita lihat selama ini KPK juga beberapa kali juga menangani kasus petinggi Polri. Oke. Ya kan? Itu sebenarnya sekali lagi kalau tadi Pak Sandi atau tadi Sandi bilang, ya tergantung keberanian saja. Baik. Tidak harus pucuk pimpinan negara yang menangani masalah ini. Ya, kembali lagi ke analogi drama Korea tadi. Masalahnya adalah kalau itu dilakukan, Polri-nya berani. Itu wayangnya menyalahi dalang tidak? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaga dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau mau berbaik sangka, dan memang kita harus berbaik sangka, praduga tak bersalah, maka kita akan melihat seorang Firly Bahuri nanti datang untuk pemeriksaan ketiga, panggilan ketiga. Pemeriksaan kedua berarti kan. Nah, tetapi kalau ternyata itu tidak terjadi lagi, sudah 2 kali tidak datang nih soalnya. Kalau itu terjadi, lalu Polri juga kelihatannya enggan, entah apa alasannya untuk mentersangkakan Firly Bahuri, maka kan logika normalnya adalah pimpinan dari KPK dan pimpinan dari Polri lah yang harus mengambil alih, yaitu Presiden. Bagaimana Mas Yoga? Ya, sekali lagi kita kasih kesempatan dulu lah, meskipun sebenarnya kesempatan yang kita berikan itu sudah sangat banyak ya. Murah hati sekali. Murah hati sekali publik itu kepada Polri untuk menangani kasus ini. Tetapi betul, ini kan ujian besar bagi Polri. Ujian bukan dari kredibilitas dan integritas mereka. Kalau Pak Listo selama ini menggaungkan slogan presisi, inilah betul-betul diuji. Ini waktunya ya? Inilah waktunya. Benarkah bahwa mereka itu betul-betul proporsional atau sekedar kata-kata? Jargon saja? Atau sekedar jargon. Dan orang publik pasti mendukung kok ketika polisi itu benar-benar menindak tegas Pak Firly kalau memang terbukti bersalah ya. Tetapi publik akan mempertanyakan jika polisi atau Polda itu justru semakin hari semakin berlama-lama, semakin hari semakin memainkan drama, mengulur-ulur waktu, bertele-tele, larut dalam genderang permainan Pak Firly yang ingin mengulur-ulur waktu, yang ingin mencari-cari alasan untuk lolos dari kasus ini. Sekali lagi kita praduga tidak bersalah, belum tentu juga Pak Firly itu terbukti melakukan pemerasan. Tetapi ketika polisi sudah menyatakan ada bukti, ketika polisi sudah menyatakan statusnya dinaikkan ke penyidikan, ya buktikan bahwa bukti-bukti yang mereka temukan itu yang benar adanya. Tidak hanya sekedar untuk memuaskan keinginan publik sementara, tetapi endingnya justru sangat mengecewakan. Saya tidak menginginkan itu. Dan kalau memang Polda, sekali lagi, kalau memang Polda tidak sanggup, tidak berani. Kalau umpamanya kemudian Barreskrim juga tidak sanggup, tidak berani, ya Kapolri harus turun tangan. Langsung ya? Harus turun tangan langsung. Kalau Kapolri juga tidak sanggup dan tidak berani juga, ya
kita mau berharap ke siapa lagi? Iya. Ini penegakan hukum. Iya. Ketika penegakan hukum ditangani Polri, yang paling bertanggung jawab itu adalah Kapolri. Saya cukup menyambut positif ya ketika Pak Listro itu berulang kali menyatakan mengawal kasus ini, meminta publik untuk menunggu proses yang berlangsung. Baik. Tetapi pertanyaan kita akan sampai kapan? Oke. Itu pertanyaan yang mesti dijawab oleh Polri dan harus dijawab juga oleh Pak Kapolri. Baik, kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa dan kita harapkan bahwa kasus ini tidak menjadi drama Korea. Ya. Begitu ya Mas Jaga. Terima kasih sudah di tempat ini Mas Sama-sama. Jaga. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, sikap Firly Bahuri yang berretorika dengan menyebut KPK telah banting tulang mencari Harun Masiku sebaiknya dibuktikan dengan penangkapan sang buron. Publik berharap Firly tidak lagi memainkan politik sandera di balik lembaga anti rasuah. Firly selayaknya menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya jika memang tidak bersalah, buktikan saja. Saya Leonard Samuel berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.